Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akhirnya bisa menyelenggarakan sikon khusus untuk dari materi Bu Rina Marleni, dan nanti juga akan dibantu oleh moderator oleh Budian Susanti. Judul untuk sikon kali ini yaitu tentang pembuatan e-modul melalui sipil. Saya harapkan nanti kontribusi dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa membantu memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu pemateri. Baiklah, sekarang ruangan saya serahkan kepada Ibu moderator, Ibu Dian Susanti, untuk bisa memandu jalannya sikon kali ini. Ibu Dian, silakan. Terima kasih untuk Bu Eri. Oke, baik Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang berada di room ini. Hari ini kita akan belajar tentang membuat e-modul dengan sigil. Perkenalkan, saya moderator hari ini Dian Susanti, berasal dari SMP Negeri 8 Mataram. Bersama saya tadi Ibu host itu adalah Ibu Eli dari SMAM 1 Basil. Nah, pemateri kita hari ini adalah Ibu Rina Marleni SPD yang berasal dari SMPN 25 Sijunjung. Akan membawakan materi tentang membuat e-modul dengan sigil. Kepada Ibu Rina Marleni, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dian dan juga Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita turunkan buat roh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang ikut sikon pada hari ini, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi atau mempresentasikan materi, yaitu membuat e-modul dengan menggunakan sigil. Untuk membuat e-modul, yang pertama itu yaitu pengertian e-modul. E-modul adalah elektronik modul. Ini merupakan modul yang dapat dibaca atau dibuka melalui komputer atau HP. Dalam membuat dan membaca e-modul itu ada beberapa aplikasi yang kita perlukan. Yang pertama itu kita memerlukan sigil. Ini berguna untuk membuat aplikasi atau membuat e-modul itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu Azardi. Azardi kita perlukan ketika kita ingin membaca e-modul yang sudah selesai dibuat apabila menggunakan laptop. Dan yang ketiga itu Reasili. Reasili adalah aplikasi jika kita ingin membaca e-modul melalui HP. Yang ketiga itu susunan e-modul. Untuk mempermudah kita membuat e-modul, sebaiknya kita mempersiapkan modul pada MS Word dengan susunan modul tersebut adalah sebagai berikut. Ada cover, kemudian ada tulis sampai pada daftar pustaka. Untuk kegiatan pembelajaran ini bisa kita buatkan satu atau lebih dari kegiatan pembelajaran dengan susunan yang sama. Yang keempat itu membuat
adalah bagaimana menginstal Sigil, membuka, menutup, dan menyimpan file, mengubah bahasa menu menjadi bahasa Indonesia, kemudian membuat e-modul dengan mudah, menyisipkan gambar dan menyisipkan tautan atau link ke dalam aplikasi Sigil. Baiklah, kita coba melihat satu persatu. Yang pertama, menginstal Sigil. Untuk menginstal Sigil, maka kita ketikkan pada Google atau Mozilla, atau kita cari pada Google, yaitu sigil-mo.com. Gambarnya dapat kita lihat sebagai berikut. Maka akan ada beberapa aplikasi Sigil yang kita dapat cocokkan dengan kapasitas dari laptop kita. Untuk kesempatan ini saya beranggapan bahwa untuk mendownload dan menginstalkan aplikasi Sigil itu sudah bisa dipahami. Yang berikutnya adalah membuka, menutup, dan menyimpan file. Langkah-langkahnya yaitu kita membuka Sigil dengan cara double klik pada ikon yang ada pada layar laptop kita, maka akan terbuka layar Sigil sebagai berikut. Untuk aplikasi Sigil ini, itu penggunaannya hampir sama dengan kita menggunakan MS Word. Dan fungsi masing-masingnya pun dapat kita lihat atau kita ketahui dengan mengarahkan kursor kita pada ikon-ikon yang terdapat pada aplikasi Sigil ini. Selanjutnya, setelah kita membuka aplikasi Sigil, kita bisa mengetik modul yang ingin kita buat atau Sigil yang ingin kita buat pada aplikasi tersebut. Dan kemudian kita dapat menyimpan file yang sudah kita buat dengan cara mengklik berkas, kemudian ada simpan sebagai, kemudian kita tuliskan nama filenya dan simpan atau save. Maka dengan langkah seperti itu, file yang sudah atau modul yang sudah kita buat akan tersimpan pada Sigil. Untuk keluar dari Sigil, kita cukup menekankan tanda silang atau keluar pada ikon yang tersedia di dalam aplikasi Sigil. Selanjutnya, kita mengubah bahasa menu menjadi bahasa Indonesia. Setelah kita menginstalkan Sigil pada laptop, itu kita akan melihat tulisan dalam aplikasi Sigil tersebut berupa bahasa Inggris. Maka kita dapat merubahnya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara klik plugin, kemudian manage plugin, language, pilih Indonesia. Dan juga nanti di sana akan ada metadata yang juga dapat kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah bahasanya kita rubah menjadi bahasa Indonesia, maka kita tutup dulu Sigil, kemudian kita buka lagi untuk melanjutkan membuat modul dengan menu yang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya itu membuat e-modul dengan mudah. Selain dengan mengetik pada aplikasi Sigil, kita juga bisa memudahkan atau mengcopy atau mengambil berkas atau modul yang
ada pada MS Word dan langsung kita pindahkan ke dalam aplikasi Sigil ini. Namun ada langkah yang harus kita lakukan sebelum itu, yaitu mengubah format MS Word ke dalam bentuk HTML, dan gambar-gambar yang ada di dalam modul kita yang berbentuk MS Word sudah kita rubah menjadi PNG atau JPG. Untuk cara mengubah MS Word ke dalam bentuk HTML, maka kita dapat membuka modul yang sudah kita buat, kemudian kita save as atau simpan ulang dengan memilih tipenya Webpack Filtered. Maka filternya nanti akan tersimpan sebagai HTML. Untuk memindahkannya, kita klik kertas, klik tombol tambah, kemudian klik kertas yang ada, dan pilih menu atau file yang sudah kita simpan dalam bentuk HTML. Adapun gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah kita mengambil atau memindahkan file Word yang sudah berformat HTML, maka dengan sendirinya Sigil kita sudah berisi dengan modul yang sudah siap kita gunakan untuk sebagai e-modul. Kemudian selanjutnya yaitu menyisipkan gambar, video, dan menambahkan tautan. Pada aplikasi Sigil, modul yang kita buat itu bisa kita tambahkan gambar yang berupa PNG atau JPG serta format video dalam bentuk MP4. Sedangkan untuk menambahkan tautan, kita dapat mengklik ikon seperti gambar berikut yang ada pada ikon Sigil. Maka setelah kita dapat memasukkan gambar, kemudian juga dapat menyisipkan video, maka kita sudah dapat menggunakan modul yang sudah kita jadikan e-modul, dan nantinya kita akan jika membaca e-modul tersebut pada laptop, kita sudah mendownload aplikasi berupa Ajabi, sedangkan untuk HP itu kita menggunakan Reakili. Demikian paparannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Sambil kita merewin ulang kepada Ibu, ini materinya adalah materi e-modul ya, yang menggunakan Sigil. Adapun ini aplikasinya banyak kepada Ibu, ada Sigil, ada Azardi, ada Resli. Oke. Ini susunan e-modul yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rina tadi. Jelas ya. Kemudian cara membuat e-modul, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Rina. Kemudian cara mengubah menu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Alurnya juga sudah jelas tadi dijelaskan.
Cara menunjukkan gambar, video, dan menambahkan tautan juga sudah jelas. Nanti formatnya akan dalam bentuk PNG dan videonya dalam bentuk MP4. Ya, sambil kita menunggu yang bertanya, Bu Rina. Ya. Ini aplikasi e-modul sigil ini bentuknya ini apakah offline atau online ini, Bu? Ini bentuknya offline. Berarti tinggal install saja ya? Tidak perlu koneksi internet ya? Ya, kita install. Jadi satu kali install, kita ingin membuatnya di desktop, itu kita instalkan sigil. Dan jika kita ingin membacanya di HP, nah itu kita menginstalkan Reasili. Jadi kalau kita ingin menggunakan ke siswa yang tidak memiliki atau terkendala dengan paket data atau sinyal, maka kita hanya cukup satu kali saja, Ibu. Oh, ya. Berarti tidak perlu lagi mengupdate terus-menerus ya? Nah, ada yang bertanya ini, Bu Rina. Dari Ibu Sri Utaminingsih katanya ini. Ukurannya berat apa tidak, Bu Rina, aplikasinya katanya? Terima kasih, Bu Sri. Untuk aplikasi sigil itu sendiri, itu ada yang kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas laptop kita. Ada yang 64, ada yang 32. Jadi kalau kita laptopnya kapasitasnya 32, ya kita install yang 32. Jadi ada pilihannya tergantung dari kapasitas laptop kita. Itu, Bu Sri. Oke, Bu, katanya ini Bu Rina. Oke, saya lanjut Bu Rina. Berarti memang betul ya, laptop itu punya kapasitas ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Berarti tergantung kapasitasnya ya sigil ini ya. Ya. Kalau boleh kita boleh ini ya, bertanya lagi Bu Rina. Ya. Aplikasi sigil ini saya agak tidak familiar ini. Tadi Ibu bilang ini seperti mengisi di Word ini. Coba mungkin bisa Ibu ceritakan secara garis besarnya saja pengalaman Ibu pada saat mengisinya pertama kali. Untuk sigil itu sama kayak kita membuat saja, Bu. Cuman kalau kita ingin yang lebih praktisnya, itu kita setelah ada modul kita yang di Word, itu supaya bisa terbaca oleh siswa pada HP atau di laptop, itu kita tinggal memindahkannya pada aplikasi sigil ini. Jadi dia langsung terpindah, maka dia akan berbentuk e-modul. Jadi kalau untuk mengetiknya sama saja, sama dengan kita membuat modul di Word, cuman hanya ada keterbatasannya, yaitu ketika kita membuat equation, itu agak terkendala bagi yang matematika. Jadi kita untuk membuat modul ini, kalau matematika ya, sebaiknya kita membuatnya dulu pada Word. Begitu, Bu Eri. Oh ya, baik Ibu Rina. Berarti ini masukan mungkin ya kalau untuk sigil ini misalnya mau membuat soal hitungan seperti matematika atau fisika atau IPA yang dalam bentuk rumus itu harus ditulis di Word dulu, Bu ya. Baru dipindahkan ke aplikasi sigilnya, begitu ya, Bu? Kalau cuman kelebihannya pada sigil ini, ketika kita memberikan soal, nah itu kita langsung bisa mengecek kebenarannya, Ibu. Setelah kita membuat soal latihan, kemudian kita bisa di sana memasukkan kunci jawabannya.
Jadi setelah siswa membaca materi, kemudian mereka berlatih soal, langsung menjawab soal yang ada di situ. Nah, ketika dia selesai, maka hasilnya bisa dilihat langsung di sana. Oh, iya. Hampir mirip dengan ini Bu, Google Site ya. Iya, cuman dia berupa ya memang offline ya. Itu bagusnya kayaknya ini karena dia offline, maka tidak memberatkan untuk koneksi data. Jadi guru bisa menuangkan ide dan semua ide-ide kreatifnya itu ke dalam satu satu aplikasi yang bisa diakses pada saat offline itu ya. Jadi menurut Ibu Rina ini ada kekurangan dan kelebihannya otomatis kan aplikasi Sigil ini. Menurut Ibu Rina, apa kelebihan dan kekurangannya aplikasi Sigil ini? Kalau kekurangannya itu kita tidak bisa memasukkan gambar dalam sembarang format. Kemudian video juga seperti itu. Kalau video itu kita pilih memang video yang durasinya singkat, tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama, begitu Bu Eri. Penyisipan video ya Bu Rina ya? Iya, penyisipan video. Kemudian nggak bisa ya? Juga. Oh begitu. Tidak bisa kita tautkan dia dengan link link YouTube atau apa gitu. Oh gitu. Kalau untuk link itu bisa. Namun kalau untuk menyisip video itu memang file yang tidak terlalu besar kita bisa sisipkan. Namun kalau tautan dan link itu bisa saja. Kemudian, ya oke, saya sambil menyimak. Berarti sebenarnya aplikasi ini keren loh ini Bu Eri sebenarnya ya Bu Rina ya? E-modulnya, kemudian ada soal-soalnya di dalam yang sudah ada, yang siswa juga bisa mengetahui apakah mereka sudah memahami materi atau belum. Dan kemudian hanya cukup 1 kali install aplikasi saja, Ibu. Tidak ribet lah kayak aplikasi-aplikasi yang lain yang butuh mengupdate dan sebagainya ya Bu Rina ya. Ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang bergabung di room untuk bertanya, silakan di open mic, tidak masalah ini. Ini kami masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ini. Masih ada waktu. Mungkin Ibu Eri mau bertanya? Oke, untuk Bu Rina, tadi sudah dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang saya tanyakan, apakah untuk pemakaian Sigil ini harus mendownload 3 aplikasi yang dijelaskan oleh Bu Rina itu tadi? Kalau misalkan hanya 2 aplikasi dari selain Sigil, terus apa tadi? Aduh, lupa saya. Itu kira-kira kalau tidak lengkap, apa nggak bisa dijalankan Sigilnya? Oh iya, Bu. Dia kan Sigil itu kita gunakan untuk membuat e-modul itu. Nah, jika e-modul kita sudah selesai, kita kan ingin membacanya seperti membaca buku seperti biasa, Ibu. Nah, maka untuk pembacanya itu kita perlukan Azardi kalau ingin membaca di laptop dan Reakili kalau ingin membaca di HP. Jadi tanpa kita instalkan, misalnya ingin membaca di HP, kita tidak menginstal Reakili, maka otomatis tidak akan bisa terbuka, Ibu.
lagi menjadi satu kesatuan. Jadi memang Oke. sejalan dia. Cuman kalau yang ingin membaca saja itu kalau anak-anak atau siswa kita, mereka cukup menginstalkan satu saja Reasili kalau mereka ingin membacanya di HP. Tidak perlu menginstal Sigil. Yang perlu menginstal Sigil itu jika kita ingin membuat e-modul. Makasih Bu Dian, silakan. Wah, seru kali ini pembahasannya Bu Rina ini ya. Oke, ada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya juga? Ibu Rina sedang sharing tentang aplikasi Sigil ini untuk membuat e-modul Bapak Ibu. Salah satunya namanya Sigil. Tadi Ibu Rina sudah menjelaskan untuk penginstalannya cukup 1 kali saja, setelah itu mengerjakannya secara offline. Ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu aplikasinya ini. Nanti mungkin kita perlu ada tutorial ini ya dari Ibu Rina bagaimana cara memasukkan materi, kemudian gambar, kemudian link tautan di Sigil. Sepertinya begitu ya Bu Rina ya. Silakan Bu Rina closing statementnya sebelum kita tutup. Kali ini terima kasih kepada Ibu Eri dan Ibu Dian serta Bapak Ibu yang sudah join bersama kami. Saya sebagai presenter, jika ada salah kata mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina Marleni atas presentasi hari ini. Alhamdulillah presentasi ini sangat luar biasa ya. Guru-guru semuanya merasa terbantu dengan aplikasi Sigil ini saya rasa. Ditunggu untuk tutorialnya di room nanti ini Bu. Kemudian saya Dian Susanti dari SMP Negeri 8 Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai moderator hari ini. Pamit undur diri Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam penyajian ada salah-salah kata dari pemateri maupun saya sebagai moderator, kami minta maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang sangat menyejukkan sekali. Terima kasih Bu Dian sebagai moderator dan terima kasih Bu Rina sebagai pemateri pada kali ini. Baiklah, karena sudah berakhirnya kegiatan presentasi kali ini, maka room akan kami tutup dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.